Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin menginfokan kasus terbaru di dunia perpinjolan gitu ya. Jadi ada subscriber saya, entah viewer saya, dia nge-WA saya. Begini ya, dia bilang, "Bang, katanya ada nasabah yang SIM cardnya sampai diduplikat sama DC pinjol karena gagal bayar gitu, atau di-cloning gitu ya sama DC pinjol karena gagal bayar gitu. Oke. Jadi SIM card dia ada di tangan DC pinjol itu, Bang. Apa benar itu pinjol legal apa ilegal ya, Bang? Kok bisa diduplikat, Bang? Solusinya gimana, Bang?" Nah, jadi nasabah ini mungkin galbay di satu pinjol, entah itu legal atau ilegal gitu ya. Dan karena mungkin DC-nya ini masih muda, masih berapi-api gitu kan ya. DC ini sampai menduplikat atau mengkloning SIM card dari nasabahnya yang galbay itu gitu. Nah, apakah ini benar atau hanya kabar manuk saja atau hanya kabar burung saja gitu ya. Nah, di video ini akan saya perdalam lagi kasus ini gitu ya. Wajib Anda tonton sampai selesai video ini, oke? Tapi sebelum mulai, kita intro dulu 5 detik yuk. Nah, setelah beberapa jam saya mendalami kasus tersebut ya, ternyata memang benar adanya gitu ya SIM card yang di-cloning gitu. Nah, di sini sudah saya siapkan kasusnya ya, ciri dan tandanya, tips yang dibagikan agar kita tidak menjadi korban SIM card cloning dan solusinya gitu ya. Oke ya, langsung saja kita mulai. Oke. Nah, kasusnya ini jadi ada ya, namanya SIM swap gitu. Oke, kita baca ya dari Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri. Oke, SIM swap adalah tindakan duplikasi SIM card untuk memperoleh data penting korban, terutama data perbankan gitu. Oh, jadi yang diincar oleh pelaku dari yang menduplikat SIM itu adalah data perbankan Anda gitu. Nah, ini mungkin juga DC pinjol ini ingin mengambil uang nasabah yang galbay tersebut gitu ya, secara ilegal, secara paksa gitu ya. Jadi dia ini sampai mungkin mengklon atau menduplikat SIM card dari nasabahnya yang galbay itu gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini juga ada 4 tips yang diberikan oleh Bareskrim Polri. Oke, yang pertama, lindungi data pribadi Anda di dunia maya. Oke, jangan pernah upload KTP, KK, SIM ya di sosmed, di Facebook gitu ya, di Instagram, di Twitter, di TikTok, dimanapun gitu ya. Jangan pernah mengupload data pribadi Anda dan stop main pinjol ilegal gitu ya, karena yang berpotensi untuk membahayakan diri kita adalah pinjol yang ilegal. Pinjol legal juga sama sebenarnya, tapi tingkat persentasenya lebih tinggi pinjol ilegal gitu ya. Oke ya. Itu yang nomor pertama. Yang kedua, buat password yang unik dan kuat di segala sosial media Anda atau juga m-banking Anda atau PIN ATM Anda gitu. Oke, nomor 3, gunakan kode PIN pada operator telepon Anda. Nah, ini saya kurang tahu ini ya, gunakan kode PIN pada operator telepon Anda, ini saya kurang tahu. Oke. Nomor 4, aktifkan peringatan transaksi bank di SMS atau email gitu. Jadi agar jika ada transaksi yang tidak Anda lakukan tapi ada SMS-nya, Anda bisa menindaklanjuti atau melindungi akun bank Anda gitu ya. Oke ya. Nah, ini adalah kasusnya gitu. Memang benar terjadi, ada ya, namanya adalah SIM swap atau SIM swap gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada ciri dan tandanya. Oke, kita langsung baca ya. Tanda-tanda umumnya, pertama, sering mendapatkan telepon atau pesan singkat salah sambung gitu ya. Nah, jadi kalau Anda sering mendapatkan pesan singkat yang salah sambung atau telepon salah sambung, itu kemungkinan nomor Anda telah di-cloning gitu. Oke, lanjut ya. Kedua, sering sulit untuk menelpon, tampak seperti tidak ada jaringan gitu. Nah, jadi jika Anda mencoba menelpon ya, itu kesulitan. Bukan telepon WhatsApp ya, tapi telepon via pulsa itu. Telepon jaringan gitu, bukan telepon WhatsApp gitu. Coba dicek dulu gitu ya. Anda coba telepon menggunakan nomor Anda ke saudara atau siapapun gitu ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, sering terdengar noise berupa suara orang lain ketika menelpon di luar suara yang kita telepon gitu. Jadi ketika kita menelpon ada suara orang lain gitu ya. Nah, itu juga harus kitanya teliti gitu, karena bisa saja orang yang kita telepon itu sedang ada di mana, sedang ada di ruangan yang banyak orangnya gitu ya. Anda wajib
tanya juga ke orang yang sedang Anda telepon itu gitu. Apakah lagi tidak ada orang ataukah ada orang gitu. Ya oke, lanjut ya. Tanda-tanda ponsel di cloning ini menurutnya sering dianggap pengguna sebagai kesalahan ponsel, bukan sebagai bagian dari tindakan peretasan gitu. Oh, jadi kalau ada tanda-tanda ini, kita ini seringnya itu ya, ini mah kesalahan ponsel gitu ya, bukan tindakan peretasan gitu. Ini paling di restart juga udah gitu ya, biasanya seperti itu. Tapi bisa jadi itu adalah bagian dari tindakan peretasan. Nah, itu adalah ciri-ciri atau tanda SIM card Anda sudah di-cloning. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada tips yang dibagikan pakar keamanan cyber Alphonse Tanujaya gitu ya. Oke ya. Nah, ini Alphonse Tanujaya. Dia adalah beliau ini adalah pakar keamanan cyber di Indonesia. Gitu. Oke, lanjut ya. Nomor 1, tips yang dibagikannya. Hubungi nomor ponsel dari telepon lain. Oke, jika ada orang lain yang mengangkat panggilan tersebut, artinya kartu SIM Anda telah di-cloning. Jadi Anda pinjam HP saudara Anda untuk telepon nomor Anda. Kalau ada yang ngangkat, sedangkan HP Anda itu belum ngangkat gitu ya. Nah, itu sudah di-cloning gitu ya SIM card Anda. Oke. Yang kedua, cek log telepon dan SMS atau histori telepon dan SMS. Oke, pastikan tak ada aktivitas catatan telepon dan SMS yang tidak pernah Anda lakukan. Jika ada SMS dan telepon yang tidak dilakukan, besar kemungkinan nomor Anda telah di-cloning gitu. Anda wajib mengetahui Anda telah menerima atau menelpon siapa saja, dan juga telah menerima atau mengirim SMS kemana saja gitu ya. Oke, lanjut. Nomor 3, pastikan ponsel bisa dijangkau. Oke, apabila nomor Anda ini sulit terhubung ke operator dan sulit digunakan meskipun status sinyal baik, maka kemungkinan kartu SIM Anda telah di-cloning gitu ya. Jadi walaupun sinyalnya full gitu tapi sulit digunakan, sulit terhubung ke operator gitu ya, itu kemungkinan kartu SIM Anda telah di-cloning. Oke, itu dari Mas Alphonse Tanujaya, dan kita langsung ke solusinya saja. Ya, masih dari Mas Alphonse Tanujaya ini ya. Solusinya adalah untuk menghindari pengkloningan kartu SIM, Alphonse mengimbau masyarakat untuk mengganti kartu SIM lama dengan kartu SIM tipe baru yang lebih aman dan sulit untuk di-cloning gitu ya. Kartu tipe lama COM128V1 diproduksi Juni 2012 dan biasanya belum mengakomodir teknologi 4G LTE. Oke, ia juga mengingatkan untuk tidak meminjamkan ponsel maupun kartu SIM kepada orang yang tidak dikenal. Di samping itu, bisa segera melakukan pengecekan ke operator apabila terdapat tanda-tanda seperti yang sudah disebutkan di atas. Oke, jadi solusinya ada 2 gini ya. Yang pertama, kita wajib mengganti tipe kartu SIM kita dengan tipe terbaru yang sudah 4G LTE ini gitu ya. Nah, apakah kartu Anda sudah diubah ke kartu 4G LTE? Kalau belum, silahkan diubah saja kalau ada waktu gitu ya. Anda perlu ke Gerai gitu ya, atau kalau Excel itu Excel Center gitu ya. Kalau Telkomsel itu Gerai Telkomsel kalau nggak salah gitu ya. Nah, Anda wajib ke situ minta diganti kartu dengan tipe yang terbaru. Oke gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak meminjamkan ponsel maupun kartu SIM kepada orang yang tidak dikenal gitu ya. Di samping itu bisa segera melakukan pengecekan ke operator gitu. Jadi kalau ada tadi tanda-tandanya gitu ya, mana ini tanda-tandanya seperti ini, Anda silahkan ke Gerai atau ke Excel Center gitu ya. Anda sebutkan tanda-tanda seperti yang sudah disebutkan di atas. Misalkan apa nih tandanya? Anda nggak bisa terhubung atau ada yang ngangkat tapi bukan Anda gitu ya. Anda wajib menelepon operator atau datang ke Gerai Telkomsel atau Excel Center atau apapun itu gitu. Ya itu solusinya ya. Sangat simpel sekali ya solusinya, hanya mengganti kartu SIM dari yang tipe lama ke tipe baru saja gitu dan sudah beres. Oke ya. Nah, masih mending kita mencegah dari awal gitu ya, daripada kita ini menjadi korban gitu karena males gitu ya. Males nanti aja gitu kan ya. Kalau saran saya jangan males gitu ya, karena di sini sudah ada nyata kasusnya namanya SIM swap yang diinfokan oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri gitu. Oke ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.